Pemirsa, penyidik menemukan beberapa masalah di bus Trans Putra Fajar. Mengapa bus yang tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala sudah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023 masih dapat beroperasi hingga menyebabkan kecelakaan maut yang menelan 11 korban jiwa siswa SMK Lingga Kencana Depok. Sudah bergabung bersama kami investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan, dan juga Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan atau Pak Sani. Selamat malam Pak Ahmad Wildan dan Pak Sani. Selamat malam Mbak Sylvia, Pak Wildan. Pak Wildan, saya ke Anda dulu. Polisi akhirnya sudah menetapkan sopir Trans Putra Fajar menjadi tersangka. Apakah menurut Bapak keputusan ini sudah tepat? KNKT dalam hal ini tidak menanggapi ini tepat atau tidak tepat ya. Karena ini investigasi yang dilakukan oleh polisian dengan investigasi yang dilakukan KNKT itu beda ya. Dan regulasinya juga beda. Kalau kepolisian itu kan pro justisia. Sementara kalau KNKT, investigasinya adalah untuk mencari penyebab kecelakaan dan mencegah hal itu terulang kembali. Jadi ini memang ranahnya berbeda dan kami tidak mau turut campur terhadap apa yang telah dihasilkan oleh kepolisian. Oke, kalau begitu Pak Wildan, dalam kondisi bus yang sebetulnya sudah bermasalah sebelum kecelakaan, ini menurut keterangan polisi, apa sebetulnya yang mesti dilakukan sopir? Jadi gini, ketika bus itu mengalami malfunction, itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Itu selalu harus ada diawali. Oleh sebab itu kami beberapa kali menekankan agar pengemudi itu memahami apa yang disebut dengan mekanisme pre-trip inspection, pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi. Kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, maka hal-hal yang terjadi merupakan malfunction kendaraan dapat terdeteksi lebih dini dan pengemudi bisa memutuskan untuk tidak berangkat atau tidak beroperasi. Ini yang sebaiknya mereka miliki. Jadi pengetahuan, pemahaman tentang sistem rem dan sebagainya. Nah, ini yang saat ini banyak tidak dimiliki oleh para pengemudi kita. Jadi ini yang kami dorong pada para stakeholder, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Jasara Harja dan sebagainya, termasuk Organda. Ayo sama-sama kita berikan knowledge, pengetahuan yang cukup kepada para pengemudi tentang hal-hal ini untuk memutus mata rantai terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Baik, oke. Pak Sani, tadi sudah disebut oleh Pak Wildan ya, mendorong berbagai pihak termasuk Organda untuk bisa memutus mata rantai dari kecelakaan yang modelnya seperti ini Pak. Ini kan selalu berulang. Menurut Pak Sani, apakah ini persoalan edukasi yang kurang, pengawasan yang kurang, atau bagaimana Pak Sani? Ya, seperti statement saya sebelum-sebelumnya. Ini kan semua ini terjadi seperti kir mati, surat-surat tidak comply, terus kondisi kendaraan yang juga tidak sesuai. Ini kan akibat dari pengawasan yang lemah dan tidak ada penegakan aturan yang jelas dan tegas. Nah, ini kami harap stakeholders lah sepakat seperti disampaikan Pak Wildan tadi. Ini kan stakeholders harus bersama-sama untuk menyelesaikan dan mencari solusi agar ini tidak berulang dan terjadi lagi. Jadi apa yang disampaikan Pak Wildan tadi, kami ada di DPP Organda sebatas dengan operator yang memiliki izin resmi yang bisa kami sentuh. Nah, ini kan kembali kalau kita lihat kecelakaan yang terjadi ini kan 80%, ya saya tolong diluruskan Pak Wildan kalau saya kurang tepat atau keliru. 80% ini kan terjadi oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku. Saya tidak bilang pelaku, tapi saya tidak bilang ini perusahaan, tapi pelaku-pelaku usaha bus yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, ini tidak sampai tangan kami ke sana karena mereka sendiri kita tidak tahu siapa pemiliknya. Bukti nyatanya sampai hari ini kendaraan ini saja pemiliknya masih tunjukkan, ya kan? Nah, jadi kami sangat berharap ini menjadi satu presiden yang sangat buruk supaya kedepannya kita sama-sama perbaiki, bukan untuk kita saling salah lagi. Jadi apa yang menjadi domain pemerintah, apa yang menjadi domain kami asosiasi, agar ini semua selesai.
Nah, ini kan tidak luput dari peran pentingnya pemerintah yang di sini. Kami asosiasi tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan atau pengawasan yang langsung, apalagi di lapangan. Hanya Ya, sekedar dalam kapasitas mengayomi dan memberikan mengajak mereka untuk berpikir sebagai berpikir dan berlaku sebagai pengusaha transportasi yang sesuai regulasi. oke. Tadi saya Tapi mengutip kalau apa yang dari, disampaikan Pak Wildan, Mbak Sylvia. ya, Saya Pak Sani, sampaikan Pak Wildan. silakan Ya, dilanjutkan. product knowledge. Ya, product knowledge. Ini saya sangat, saya berani nyatakan masih banyak pemilik kendaraan atau pemilik perusahaan yang tidak sampai product knowledge-nya detail. Nah, ini juga PR. Kembali lagi, regulasi bagaimana orang untuk menjadi pelaku usaha transportasi tadi. Ya, Ya kan, oke. dengan perintah presiden dengan kemudahan-kemudahan dengan administratif itu tidak salah. Tapi ini akan terjadi terus-menerus apabila pengawasan dan penegakan aturan tidak jalan. Oke, baik. Ada persoalan regulasi, tapi Pak Sani, tadi seperti yang Anda katakan, sampai sekarang memang pemilik PO Bus Trans Putra Jakarta ini kan masih misteri karena sudah berkali-kali katanya berganti kepemilikan. Apakah dari Organda ini punya data, Pak? Sebetulnya ini milik siapa dan apakah anggota Organda PO-nya? Yang tercatat itu PT Jaya Guna HG-nya, Mbak. Kalau Jaya Guna HG, anggota yang bersangkutan anggota Organda di DPC Wonogiri, ya. Nah, setelah dilepas oleh Jaya Guna HG, ini yang kita tidak bisa deteksi. Karena sampai hari ini pun siapa pemilik ini kan belum jelas. Kami mencari informasi di lapangan, ya kalau sudah terjadi begini kan semua tiarap masuk ke dalam rawa-rawa kan. Jadi ya kami sendiri bukan kesulitan. Ini dengan secara langsung mereka langsung menghilang, tidak ada di permukaan. Nah, ini yang kami harapkan penegak hukum bisa mencari dari mana yang ada sudah teridentifikasi dari Wonogiri, terus lepas ke siapa dan segala macam itu, ini bisa diproses secara hukum juga untuk proses perubahan struktur bodi karoseri yang dilakukan. Nah, ini kan penting karena supaya ini tidak terjadi dan dianggap hal biasa. Kita kasihan kepada masyarakat kalau ini terjadi dan terjadi lagi, ya kami yang ada di industri ini yang juga dirugikan karena sampai hari ini kita sama-sama lihat orang masyarakat ngeblame ini industrinya yang salah, busnya yang Oke, salah. Sebenarnya kalau oke. kita lihat bus ini kan cuma alat, namun manusia yang dibalik bus ini selain pengemudinya. Jadi pengemudi sendiri juga mungkin mohon izin Pak Ahmad Wildan, ini kalau saya lihat, kalau saya deteksi dari informasi di lapangan kan seharusnya pengemudi ini kalau manajemennya benar kan dibilang udah stop, jangan beroperasi, nanti kita pikirkan ganti bla 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 supaya tidak terjadi hal Oke, yang sedemikian. baik. Nah, jadi Oke, Pak kita Sani, meminta gambar yang kami ketegasan tampilkan pemerintah. saat ini adalah foto ketika bus Putra Fajar ini masih awal ya, belum dimodifikasi. Ternyata kan diketahui Betul. sudah dimodifikasi dari yang awalnya itu normal deck, kemudian berubah menjadi high deck. Apa sih Pak pengaruh perubahan modifikasi ini? Anda melihat ada kaitannya tidak terhadap kecelakaan bus Trans Putra Fajar ini? Ya, seperti yang tadi malam saya sudah sampaikan sedikit di Metro TV juga, bus ini ketinggiannya dirubah, Mbak Silvi. Dengan ketinggian yang dirubah, terus suspensinya yang tidak mumpuni dan siap, sehingga pada saat bus ini si pengemudinya membuang ke kanan, mungkin ada elevasi yang berbeda ya Pak Wildan ya di TKP. Saya tidak melihat langsung, tapi hanya melihat dari foto dan video yang saya lihat. Ini membuat body rolling bus ini menjadi tinggi sehingga dia terbanting ke kanan, terbalik sebelum nabrak tiang itu gelasar. Jadi kalau kita lihat dari foto fisik kendaraan ini sebelum menjadi Trans Putra Fajar dan setelah menjadi Trans Putra Fajar ini kan sangat berbeda signifikan. Jadi kalau secara awam, yang paling simpelnya Mbak Silvi, masyarakat awam melihat
dari dari atas spakbor ke dinding bawah dinding yang atas itu kan ada garis. Itu sendiri jaraknya sudah kelihatan berbeda, sangat signifikan. Kalau saya lihat ketinggian ini naik sekitar 20-an senti. Nah, 20 senti dengan struktur bodi dan berat, berapa bobot yang tambah dan berapa momen yang timbul. Nah, ini kan yang tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh orang yang merubah. Ini yang sangat disayangkan, hanya mendahulukan model. Nah, ini sangat miris dan sekali lagi ini harus tidak boleh terjadi dan terulang. Makanya kami meminta pemerintah bisa ngetris dan mengecek, juga menegaskan kepada seluruh yang katakanlah karoseri yang suka yang membuat repair itu untuk tidak melakukan hal serupa lagi. Oke, baik. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti kami ingin ketahui dari Pak Wildan, selama ini kan KNKT selalu menyampaikan rekomendasi ya Pak kepada Kementerian Perhubungan setiap adanya kecelakaan, tapi nyatanya kecelakaan terus berulang dengan penyebab yang hampir sama. Apakah artinya rekomendasi tersebut tidak dijalankan? Kami akan mengulasnya pemirsa sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.